Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang Gus Baha, kaum muslimin ya. Di video sebelumnya, kaum muslimin, kita sudah membahas ada video dari Gus Baha yang ya jelas di sana menunjukkan akidah Gus Baha ini aneh dan membagongkan, kaum muslimin. Dan secara umum memang akidah orang-orang yang menolak dikatakan Allah di atas arsy, ya, menolak ketika dikatakan Allah itu turun ke langit dunia, menolak ketika dikatakan Allah punya tangan, menolak ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dan sebagainya, ya. Mereka menolak ya karena menurut akal dan pikiran mereka ya nggak bisa. Ya karena kalau berbicara apalagi pakai bahasa Arab seperti di Al-Qur'an, itu namanya makhluk. Ya. Berbicara seperti makhluk pakai bahasa Arab. Itu pakai bahasa, pakai huruf, ya. Ya itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Jadi mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti itu. Ya, mereka menolak. Ya. Padahal itu jelas-jelas ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari Al-Quran sendiri begitu banyak yang mengatakan bahwa Allah di atas. Allah di atas arsy. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Begitu juga dengan hadis yang masyhur tentang jariyah. Seorang budak yang ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, Aina Allah? Ya menjawab, fis sama. Ya. Tapi mereka menolak. Ya harus ditakwil-takwil. Harus ditakwil-takwil. Karena kalau nggak ditakwil nanti ya, sama dengan makhluk. Ya, sementara anehnya ketika ada makhluk yang katanya punya karomah hebat, ya, itu bisa seperti Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Ya, katanya satu hari bisa khatam 360.000 kali. Kemudian orang-orang yang kayak Mbak Minan itu ngalami toyul waktu. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun mantu Mas Hatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Sampeyan sampeyan 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu, pengganti Quran. Boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, Maddawahi al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad SAW. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa. Sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam, ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata sarahnya Satibi tadi, Sirajul Qori, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadhuna minhu atasde. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfuz. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfuz. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu seterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Sudah kayak mewakili itu. Coba kaum muslimin, ya. Kan jelas di sana Gus Baha menyatakan ya bahwa orang itu diberikan ya keistimewaan lah ya, toyil waktu. Ya. Jadi orang itu ditarik ke Lauhul Mahfuz ya. Kemudian membaca Al-Qur'an itu ya seperti Allah. Dan lagi-lagi ya, dalil yang mereka gunakan ya. Kalau Allah sudah berkehendak ya, apapun bisa terjadi. Itu kaum muslimin. Ketika mereka dihadapkan dengan cerita-cerita khurafat, taslim mereka. Ya kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi.
Iya, cuma dalilnya mana yang menjelaskan tentang itu? Ya. Ya kalau kita berargumen kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, apa saja bisa terjadi, maka boleh saja orang mengatakan nanti Firaun itu, ya, bisa saja nanti masuk surga. Firaun, Haman, Korun, Namrud, ya. Ketika ada orang mengatakan lo nggak bisa, lo bisa saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apa yang tidak bisa? Coba kaum muslimin, ya. Dan kalau menyimak komentar-komentar dari para pendukung Gus Baha, ya, itu memang ya banyak komentar-komentar yang membagongkan kaum muslimin, ya. Ini coba contohnya ini kaum muslimin, ya, dari akun Karangwesi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, kamu tidak percaya? Ya percaya. Percaya. Tapi kaedah seperti itu tidak bisa digunakan untuk cerita-cerita khurafat. Ya, repot kalau cerita-cerita khurafat didukung dengan dalil yang seperti itu, repot. Ya, kemudian ini lagi kaum muslimin, ya, dari akun Samang Emen. Hitungannya bukan detik kali 24 jam, tapi lihat pemuda dalam goa, ya, dalam surat Al-Kahfi. Ya, begitu Wahaboy. Ini, ya, salah satu cacat logika mereka kaum muslimin, ya. Yang jelas-jelas dikisahkan oleh firman Allah, yang dijelaskan oleh, ya, Nabi Muhammad SAW, dia gunakan untuk membenarkan cerita-cerita khurafat. Lah kalau cerita-cerita khurafat kemudian diambil pendalilan dengan dalil-dalil yang seperti itu, ya, maka ya cerita-cerita para Kabib Ba'alawi yang gedabrus itu dibenarkan. Ya, coba yang seperti ini dibenarkan? Aduh, gali kuburan Habib ada pisang gorengnya. Ini Habib ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musayyab duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng. Nah, coba kaum muslimin, ya. Kalau yang seperti ini kemudian disandarkan kepada dalil bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak semuanya menjadi mungkin dan kita harus percaya saja, ya, maka akan banyak cerita-cerita yang nggak jelas kaum muslimin. Ya akan banyak klaim-klaim yang katanya itu karomah, ya, tapi melebihi Allah dan Rasulnya. Ya. Dan memang itu sudah terjadi. Ya. Ada orang yang sudah meninggal dunia bisa diislamkan sama Habib. Itu terjadi. Ya. Sementara berdasarkan ayat-ayat yang ada, dalil-dalil yang ada, ya, baik itu berdasarkan Al-Quran maupun hadis, dijelaskan bahwa batasan seseorang dalam taubat, ya, itu sebelum nyawa berada di kerongkongan. Dan orang yang mati dalam keadaan kafir jelas neraka kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yungdzarun. Lalu apakah dibenarkan ketika ada orang mengklaim bisa mengislamkan orang yang kafir yang sudah meninggal dunia? Meskipun dia dikatakan orang itu wali, ya. Lebih wali siapa Nabi Muhammad SAW? Apa orang tersebut? Apa Habib tersebut? Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa mengislamkan pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Padahal pamannya. Lah kalau cerita-cerita seperti itu dianggap benar dan kita harus percaya saja karena yang menyebutkan orang dianggap soleh, ya, maka nggak akan ada yang namanya cerita-cerita khurafat, gedabrus, cerita-cerita tahayul, nggak ada. Karena rata-rata yang bercerita yang seperti itu adalah orang-orang yang dipercaya dia paham ilmu agama, ya. Apalagi disamakan dengan kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah Nabi Musa yang membelah lautan, kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan kemudian apinya menjadi dingin. Itu kan konyol namanya kaum muslimin, ya. Dan dalilnya percaya saja, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki semuanya menjadi mungkin. Ya Allah, ya. Kalau dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak ada yang tidak mungkin, kenapa kalian menolak ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Kenapa kalian menolak
ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Kenapa kalian menolak ketika dikatakan Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah? Seperti itulah perkataan Allah. Ya, termasuk innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Itu perkataan Allah. Seperti itulah perkataan Allah. Itu bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa kalian mengatakan nggak mungkin? Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Sementara itu ada hurufnya, ada bahasanya. Padahal kalau kita kembali kepada dalil yang kalian pakai, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apa yang nggak mungkin? Ya, tapi kenapa kalian menolak yang seperti itu? Bukankah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala? Hah? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah nggak butuh dengan ciptaannya. Hah? Allah memerintahkan kita untuk beribadah, tapi Allah nggak butuh kok ibadah kita. Hah? Ini akidah macam apa? Ya, ketika makhluk bisa seperti Allah di Lauhul Mahfuz, membaca Al-Quran bila sautin wala harfin itu bisa, sementara Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dirinya di atas arsy ditolak. Menolak berarti butuh arsy. Padahal sama sekali Allah Subhanahu wa taala nggak butuh arsy. Dan kalau kita, ya katakanlah kita pakai ya akal, pakai logika, pakai ro'yu, ya. Kalau kita pikir, lebih bisa siapa? Allah menyerupai makhluk atau makhluk yang menyerupai Allah? Coba. Ya. Kalian katakan, ya, Allah berfirman bila sautin wala harfin. Ya, seperti Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Sementara orang itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, ya, menjadi seperti itu, bahkan seperti mewakili Allah. Coba. Coba dipikir, ya. Ini akidah yang kacau, ya. Makhluk bisa seperti Allah, bahkan mewakili Allah, ya. Meskipun tanpa dalil harus dipercaya dan dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apapun pasti bisa. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an di atas arsy, kemudian banyak hadis yang mengatakan Allah punya tangan, ya, Allah punya kaki, ya. Tapi kalian tolak dengan alasan apa? Enggak mungkin, harus ditakwil-takwil. Sementara ketika orang bisa baca Al-Quran seperti di Lauhul Mahfuz, yang bila sautin wala harfin, ya, kalian nggak takwil-takwil. Bahkan ketika ditakwil, itu nggak mau. Ya. Ditolak mentah-mentah dengan dalil kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka apapun menjadi mungkin. Ya, maka ya nggak akan ada cerita-cerita ngedabrus, itu nggak akan ada. Ya, dan kalian juga tidak berhak menolak ketika dikatakan Allah di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Ya, nggak bisa nolak. Karena apa? Ketika kalian nolak, ya kita pakai dalil seperti itu juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, apapun menjadi mungkin. Coba. Ya. Nggak akan ada yang nggak mungkin berarti. Ya. Dan nggak akan ada yang namanya aliran sesat, nggak akan ada yang namanya orang kafir. Ya. Nggak akan ada. Ya. Ya karena nanti di akhirat biasa saja dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga, orang-orang kafir itu. Ya karena apa? Lah kalau Allah sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin? Dan bisa saja nanti neraka itu nggak ada. Neraka nggak ada. Orang itu, ya, masuk surga semua. Pada akhirnya masuk surga semua. Ya. Dan lagi-lagi ketika ada yang membantah, ya tinggal jawab saja. Loh, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apa yang nggak mungkin? Ya, selesai, rusak agama ini kaum muslimin. Ya, itulah pentingnya belajar akidah yang benar kaum muslimin. Ya, akidah kalau salah kaum muslimin, ya, akhirnya seperti ini. Yang ada dalilnya ditolak, yang cerita jelas-jelas khurafat nggak ada dalilnya, terima saja, percaya saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.